Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Anisa dari Prodi PGMI Unit 3. Di sini saya akan melengkapi tugas mata kuliah Ulumul Hadis, dan di sini juga saya akan menjelaskan hadis mardud dan jenis-jenisnya. Selamat menyaksikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan hadis mardud. Hadis mardud adalah hadis yang ditolak keabsahannya karena adanya kecacatan pada perawinya, baik itu karena perawinya tidak memiliki reputasi yang baik atau karena terdapat kesalahan dalam sanad ataupun rantai perawi. Hadis tersebut dalam konteks ini disebut tidak habib, dapat berarti perawinya tidak dianggap atau tidak dapat dipercayai atau memiliki rekam jejak yang buruk dalam penyampaian hadis tersebut. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai jenis-jenis hadis. Yang pertama itu ada hadis muraj. Hadis muraj ini hadis yang di dalamnya terdapat kalimat atau phrase yang tidak termasuk bagian dari ucapan Nabi Muhammad SAW, namun dimasukkan oleh perawi. Hadis ini memiliki tingkat keabsahan yang berbeda-beda, tergantung pada seberapa jelasnya kecacatan tersebut atau apakah kalimat phrase yang dimasukkan tersebut merubah makna hadis tersebut. Nah, maksud yang dari saya jelaskan hadis murad itu yaitu hadis yang tidak diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, namun dimasukkan oleh perawinya itu sendiri. Hadis ini juga memiliki keabsahan tingkat yang berbeda-beda, tidak hanya satu saja, namun berbeda-beda tingkat keabsahannya, tergantung seberapa jelas kecacatan pada hadis tersebut. Nah, yang kedua ada yang namanya itu hadis mardud. Itu dikutip dari Ibnu Az-Zakir. Hadis itu tuh berasal dari perawi yang dipandang sudah tidak dapat dipercayai lagi, baik karena reputasinya yang buruk maupun karena terdapat kecacatan yang ada di dalam hadis tersebut. Sanadnya itu udah cacat. Dan yang ketiga di sini ada yang namanya hadis mudharib, yaitu hadis yang memiliki perawi yang bertentangan di dalamnya meriwayatkan dengan hadis tersebut sehingga sulit untuk menentukan keabsahan tersebut. Dan yang keempat di sini ada yang namanya itu hadis mushaf, hadis yang dicatat dan disimpan oleh para sahabatnya Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Dan di dalam mushaf atau catatan lembaran-lembaran tulisan, namun tidak diketahui sanad dan sumbernya dengan pasti itu dari mana, asalnya itu dari mana, itu belum diketahui dengan pasti. Nah, yang kelima itu ada yang namanya hadis mu'arraf, hadis yang mengalami perubahan dalam penyimpangan dalam teksnya, baik disengaja maupun tidak disengajain, sehingga sulit untuk kita memahami keabsahan hadis tersebut, mau dia lakukan dengan sengaja maupun yang dia lakukan itu tidak sengaja. Mau kayak manapun dia ituin, kita tuh sulit untuk memahami keabsahannya. Dan yang terakhir itu ada yang namanya hadis maudhu fi muttasil al-sanad, di mana hadis palsu yang disusun dengan menggunakan sanad yang terdiri dari para perawi yang saling terhubung secara terus-menerus, namun tidak dapat dipercayai oleh keabsahannya karena adanya kecacatan dalam hadis tersebut. Maka kita tidak bisa mempercayai hadis tersebut karena ada kecacatan sanadnya. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.